Selamat datang di Omari Rekap. Clyde Shelton, seorang insinyur dan pria keluarga bahagia. Suatu hari saat bermain dengan putrinya di rumah, bel pintunya berbunyi dan dipukul dengan tongkat baseball begitu dia membukanya. Dua bandit masuk dan mengikat dia dan istrinya, merampok tempat itu. Tepat sebelum pergi, salah satu bandit melarikan diri terlebih dahulu, tetapi salah satu dari mereka memutuskan untuk tinggal dan membunuh istrinya termasuk putrinya dengan cara yang menjijikkan. Tepat sebelum dia pergi, ia menikam Clyde dan mengakhiri hidupnya. Sayangnya Clyde selamat dan menjalankan hidupnya yang tersiksa. Seorang jaksa bernama Nick Ritchie memberitahu Clyde bahwa Darby, pencuri yang membunuh keluarga Clyde mendapat kesepakatan untuk meringankan hukumannya hanya menjadi 5 tahun dan menyebabkan temannya dihukum mati. Hakim meragukan kata-kata Clyde karena dia pingsan saat itu semua terjadi. Nick menyarankan Clyde untuk mengambil kesepakatan ini karena Darby akan menang. Nick yang lebih tertarik untuk mempertahankan reputasi karirnya daripada membawa Darby ke pengadilan. Mendengar ini Clyde merasa dikhianati oleh sistem keadilan. Nick pulang dengan gembira ke istrinya yang sedang hamil. Sekarang 10 tahun berlalu dan putrinya sekarang berusia 10 tahun. Ames, pencuri yang dieksekusi dengan suntikan mematikan yang seharusnya tidak menyakitkan tetapi karena perubahan bahan kimia Ames sekarang mati dengan sadis. Polisi menemukan sebotol kimia dengan beberapa kata tertulis yang mengatakan tidak bisa lawan takdir. Itulah yang dikatakan Darby kepada Clyde sebelum dia menikamnya. 3 tahun kemudian Darby kini telah keluar dari penjara dan sedang menikmati hidupnya. Tiba-tiba Darby mendapat telepon yang memperingatkannya kalau polisi sedang menuju tempatnya dan menangkapnya. Menyuruhnya lari dan buang pistol yang baru saja dia gunakan untuk menembak polisi. Penelepon itu memberitahu Darby kemana dia harus pergi dan memintanya untuk masuk ke mobil polisi yang di depan. Darby mengancam polisi itu dan mereka melarikan diri. Sebelum dia bunuh polisi itu, dia mendapat telepon dari penyelamatnya. Polisi itu kini mengungkapkan dirinya dan ternyata penyelamatnya adalah Clyde. Darby mencoba menembaknya dengan pistol tetapi pistol itu ada jebakan yang menyuntikkan dirinya sendiri dengan agen yang melumpuhkannya. Dia sekarang tidak bisa bergerak tetapi tetap sadar. Clyde mengikatnya di atas meja operasi dan meletakkan cermin di hadapannya agar dia bisa melihat semua yang dilakukan Clyde. Sebelum Clyde mulai dia mengatakan, tidak bisa lawan takdir, ke Darby. Kemudian polisi menemukan potongan Darby tersebar di gudang yang dimiliki Clyde. Nick dan timnya membuat surat perintah penangkapan untuknya. Keesokan harinya, SWAT datang ke rumahnya menemukan dia telah menunggu dan ketika mereka memborgolnya terlihat Clyde mengenakan gelang dari putrinya. Mereka hanya membawa Clyde ke stasiun dengan mudah dan tanpa perlawanan sama sekali. Saat memeriksa rumahnya, mereka menemukan banyak buku hukum dan sebuah foto Nick yang sedang bersalaman dengan Darby. Nick pergi menginterogasi Clyde dan saat bersamaan keluarga Nick yang di rumah mendapatkan paket DVD. Sementara Nick menginterogasi Clyde, putrinya mulai menonton DVD dan menunjukkan video Clyde sedang menyiksa Darby. Nick mengucapkan selamat kepadanya karena telah menghapuskan Darby dari masyarakat dan kemudian meminta pengakuan penuh darinya. Clyde tampaknya kooperatif dan dia mengaku bahwa dia ingin membunuh Darby dan Ames. Namun ini bukan pengakuan karena dia hanya mengatakan dia ingin, bukan karena dia melakukannya. Clyde kemudian menawarkan pengakuan penuh dengan imbalan tempat tidur untuk selnya. Pada awalnya dia mengatakan tidak kemudian Nick mendapat telepon dari istrinya yang ketakutan dari rekaman video yang baru saja mereka terima akhirnya Nick setuju dan Clyde mendapatkan tempat tidur keinginannya sebagai imbalan atas pengakuan yang harus dia berikan. Pada persidangan Nick menolak pemberian jaminan. Kemudian Clyde menentang itu dan mengutip beberapa hukum yang ada. Nick mengemukakan pengakuan itu tetapi Clyde mengatakan dia hanya berjanji untuk memberikan pengakuan. Hakim setuju dengan Clyde dan memberikan jaminan tetapi ini membuat Clyde marah dan bertanya kepada hakim bagaimana dia bisa memberikan jaminan kepada seseorang yang membunuh 2 orang hanya karena dia mengutip beberapa istilah hukum. Clyde kemudian menghina hakim mengatakan bahwa dia tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Hakim kini tersinggung dan mengembalikannya ke penjara. Nick hanya menatap Clyde dengan kebingungan. Sekarang kembali di penjara. Nick meminta pengakuan dan dia mengaku telah membunuh Ames dan Darby dengan penjelasan yang detail. Sekarang Clyde menginginkan tawaran baru, dia ingin steak disajikan hari ini tepat pukul 1 siang di selnya dengan iPod. Sebagai imbalannya dia akan memberitahu lokasi Bill Reynolds, mitra Darby yang hilang 3 hari sebelumnya. Makanan sekarang dengan terlambat karena kepala penjara ingin memeriksa kembali semua untuk ekstra hati-hati. Clyde kemudian memberikan koordinasi kepadanya, Nick dan detektif menemukan Reynolds yang telah mati terkubur. Keterlambatan itu menyebabkan kematiannya karena tangki oksigennya telah diatur untuk mati pada pukul 1.15. Teman satu sel Clyde menginginkan steak juga, dan mengancam akan membunuhnya jika dia tidak diberikan sepotong.
Claes menyerah dan berbagi sepotong dengannya. Dia bahkan memberinya remote ke iPod, tetapi semua hanya untuk mengalihkan perhatiannya sementara Claes bersiap-siap untuk membunuhnya dengan sepotong tulang yang dia dapatkan dari steak yang telah dimakan. Dan setelah itu Claes kemudian dikirim ke sel isolasi. Asisten Nick, Sarah menemukan bukti pembayaran dengan nama Claes dari Departemen Pertahanan. Kini bos Nick, Jones membawa Nick untuk bertemu dengan seorang agen CIA yang pernah bekerja dengan Claes. Dia sangat mahir dengan pekerjaannya dan terlahir sebagai ahli taktik, seorang pria penuh dengan rencana. Ray menjelaskan kepada Nick bahwa jika dia berada di penjara sekarang itu karena dia ingin berada di sana. Ray meminta Nick dan Jones untuk berpikir lebih jauh ke depan karena setiap hal yang dia lakukan memiliki makna yang lebih dalam. Ketika Nick bertanya bagaimana cara mereka menghadapi Claes, Ray mengatakan hanya ada satu cara, yaitu membunuhnya atau mereka tidak mungkin bisa menghentikannya. Nick dan Jonas meyakinkan hakim untuk membatasi kunjungan Claes. Tiba-tiba teleponnya bunyi dan saat dia menjawabnya telepon itu meledak langsung membunuhnya. Sekarang menyadari betapa berbahayanya Claes, Nick harus lebih berhati-hati sekarang. Kembali di penjara, Nick memberitahu Claes semua ini tidak akan mengembalikan keluarganya. Tapi Claes mengatakan ini sudah bukan tentang keluarganya lagi melainkan seluruh sistem keadilan yang gagal. Kini dia mengancam Nick untuk membebaskannya jam 6 pagi atau dia akan menghabiskan rekannya. Seluruh tim Nick melakukan shift malam untuk melihat lebih jauh ke dalam Claes dan mencoba menemukan rekannya, tetapi mereka gagal. Jadi mereka hanya menunggu sampai jam 6 pagi dan menyadari tidak ada yang terjadi, mereka semua memutuskan untuk pulang. Pada saat mau pulang tiba-tiba mobil rekannya meledak satu persatu membunuh orang-orang di dalamnya, termasuk Sarah. Tidak ada yang bisa dilakukan Nick. Nick menemui wali kota yang marah dan memerintahkannya untuk mengurus masalah ini segera. Nick kemudian mengirim keluarganya ke tempat yang jauh. Detektif itu kemudian meminta Nick untuk masuk ke dalam rumah dan Nick melihat foto dirinya bersalaman dengan Darby, menyadari akan sesuatu dari dalam gambar itu. Keesokan harinya Nick bertemu dengan Claes hanya untuk memukulinya karena membunuh Sarah dan rekannya, bahkan detektif itu mengeluarkan senjatanya. Claes tidak bergeming dan masih berjanji untuk menjatuhkan seluruh sistem keadilan yang gagal. Saat pemakaman Sarah, seorang pria misterius menyalakan mesin remote untuk mengendalikan peluncur roket dan senapan mesin kaliber 50. Menembak mobil Jones dan membunuhnya. Setelah itu wali kota mempromosikan Nick ke Kejaksaan Negeri. Wali kota meminta pertemuan darurat dengan semua orang. Menutup seluruh kota sampai masalah Claes dapat diselesaikan. Nick melanjutkan penyelidikan untuk mencari tahu siapa yang membantu Claes. Tiba-tiba dia menemukan Claes memiliki garasi di sebelah penjaranya. Nick dan Dunnigan tiba di garasi dan saat melihat sekeliling mereka menemukan sebuah terowongan menuju sel penjara dengan persediaan persenjataan. Rupanya selama 10 tahun terakhir Claes menggali sistem terowongan dari garasinya ke penjara. Setelah selesai dia sengaja menangkap dirinya sendiri dan dikirim ke sel isolasi untuk menyelinap keluar dan masuk dari penjara. Kemudian membuka lubang kecil dan menemukan bahwa itu mengarah ke sel Claes yang saat ini kosong. Sementara itu, Claes menyamar sebagai petugas kebersihan mengaktifkan bom di balai kota. Nick dan detektif Garza pergi ke lantai 5 dan menemukan bom tepat di bawah lantai wali kota berada. Claes kemudian kembali ke selnya. Detektif Garza coba untuk melucuti bom tetapi gagal dan memperingatkan tim untuk membiarkannya dan jangan beritahu wali kota apa yang sedang terjadi ketika Claes bersiap-siap untuk meledakkan bom. Claes kembali ke selnya dan menemukan Nick. Claes kemudian menawarkan satu kesepakatan terakhir tetapi Nick mengatakan dia tidak lagi membuat kesepakatan dengan kriminal. Yang dihargai Claes adalah niatnya selama ini untuk memberi Nick pelajaran. Nick memberitahu Claes bahwa jika dia meledakkan bom itu adalah keputusan yang harus dia jalani sisa hidupnya. Tapi apa artinya hidup tanpa keluarganya? Jadi Claes mengatakan tidak dan meledakkan bom napalm. Nick keluar dan mengunci sel dengan 25 detik tersisa. Nick melarikan diri dari gedung sementara detektif menyegel pintu di bagian belakang sel untuk memastikan Claes tidak melarikan diri. Claes menemukan bom itu ditempatkan di bawah tempat tidurnya. Kemudian hanya menatap pada gelang yang dibuat putrinya. Kemudian bom napalm itu meledak. Nick hanya berjalan pergi tanpa melihat kembali. Dalam adegan terakhir, Nick dan istrinya menghadiri pertunjukan musik putri mereka. Mereka hidup bahagia selamanya. Tamat.